Dilanjutkan mengenai perkembangan Islam di Afrika. Oke, kita akan membahas perkembangan Islam di Afrika. Negaranya yaitu halaman 24. Antara lain yang pertama kita membahas mengenai negara Mesir. Tapi sebelum itu saya jelaskan. 5 tahun sejak diangkatnya menjadi Nabi, Rasulullah memerintahkan sejumlah sahabatnya untuk berhijrah ke Habsyah, Ethiopia. Rombongan itu berjumlah 15 orang yang terdiri dari 11 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Periode hijrah ini dipimpin oleh sahabat Utsman bin Affan yang bertujuan untuk menghindari intimidasi dan menyelamatkan diri dari kaum kafir Quraisy serta mendakwahkan agama Islam ke luar Mekah. Rasulullah SAW juga mengutus sahabatnya Hatib bin Abi untuk menyampaikan surat dakwahnya kepada penguasa Mesir, gubernur Romawi Timur pada kurang lebih abad ke-6 Hijriah agar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Agama Islam menyebar ke berbagai negara Afrika bagian utara pada abad keberapa? Sedangkan di wilayah Afrika bagian timur, pengaruh agama Islam tampak jelas pada kedatangan dan ekspansi Islam ke Afrika Selatan yang dilakukan oleh para budak dari Asia Tenggara yang dibawa oleh orang Barat ke daerah itu. Oke, lanjut. Halaman 26. Negara Mesir, masuk. Dibaca absen 21. A. Absen 21. Sin ya? Disorku siapa disorku? Cara mengaji lah, bukan ini. Di negara itu terdapat posisi sebagai
tempat dunia yang masih saja negeri itu memiliki keasahan. Negeri kabupaten Kairo itu memiliki luas wilayah sekitar 10 juta kilometer. Jadi yang dibacakan tadi itu mengenai tentang wilayah negara Mesir. Belajar nomor ada, Pak. Belajar seksual ada. Nek gak bawa buku, nah, ada dulu bahasa Inggrisnya. Masa tak pondoknya ya. Sejarah Mesir sangat dekat dengan peradaban Mesir. Itu sendiri sampai pada kekuasaan keluarga Fir'aun pertama. Perjalanan sejarah Mesir diwarnai oleh banyaknya usaha berkuasa wilayah oleh bangsa-bangsa lain. Mesir pernah digempur oleh Heksus, Persia, dan orang-orang Assyria dan negara-negara lainnya. Iskandar Zulkarnain dari Makedonia juga pernah menyerbu Mesir. Sepeninggalan Iskandar Zulkarnain, Mesir diperintah oleh salah satu panglimanya yang bernama Ptolemeus. Selanjutnya pemerintah dipegang oleh para menterinya, sedangkan pemerintah terakhir Mesir adalah Cleopatra pada tahun 30 sebelum Masehi. Perkembangan berikutnya, Mesir dijajah oleh bangsa Romawi dan Bizantium sampai tahun 20 Hijriah atau 640 Masehi. Mesir terlepas dari cengkraman bangsa Romawi dan Bizantium ketika kaum muslimin dipimpin oleh Amr bin al-Ash mengalahkan mereka dalam sebuah pertempuran. Salah. Setelah keberhasilan reformasi yang berakhir dengan tumbangnya dinasti Muhammad Ali Pasha itu, sistem pemerintahan pun berganti dari monarki berubah menjadi republik. Apa itu sistem monarki? Menjadi republik pada tahun 1372 Hijriah atau 1952 Masehi. Kepala negara ketika itu adalah Presiden Muhammad Najib. Tak lama berselang dia dipulihkan oleh Jamal Abdul Nasser yang kemudian mengambil alih tahun pemimpin pada tahun 1953 hingga 1970 Masehi. Setelah Abu Nasser meninggal dunia pada tahun 1390 Hijriah, posisinya digantikan oleh siapa? Anwar Sadat. Ketika Anwar Sadat berkuasa, Mesir bersama Suriah menggempur pasukan Israel yang terjadi pada tahun 1393 Hijriah. Akhir dari perang itu adalah penandatanganan perdamaian dengan Israel pada tahun 1399 Hijriah atau 1179 Masehi yang diadakan di Camp David. Pemimpin Mesir itu pada tahun 1390 Hijriah. Pemimpin Mesir itu mati terbunuh pada tahun 1402 Hijriah akibat serangan lawan ketika ia sedang memimpin upacara kemiliteran. Sepeninggalnya Anwar Sadat, kekuasaan Mesir dilimpahkan kepada wakil presiden yaitu Muhammad Husni Mubarak. Jadi dulu itu terjadi peperangan dan diakhiri oleh penandatanganan perdamaian dengan Israel. Oke, selanjutnya yaitu halaman 28. Peran penting lainnya yang dijalankan oleh Mesir adalah upaya yang dilakukan
wilayah Timur Tengah dan daratan Afrika. Kaum Muslim di negeri yang terkenal dengan piramida ini adalah mayoritas. Jumlah penduduknya mencapai berapa? 5.800 dan menjadikan Mesir menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar ke-7 di dunia. Agama Islam mulai tersebar di wilayah Mesir pada berapa? 412 Masehi. Pada waktu itu Rasulullah SAW mengirimkan surat pada gubernur Muqawqis yang berada di bawah kekuasaan Romawi untuk mengajak beriman dan masuk Islam. Oke, lanjut, yaitu negara apa? Aljazair. Sebelum negara ini bernama Aljazair, negeri ini terkenal dengan sebutan Maroko Tengah. Dibacakan alinea pertama oleh absen 21. Malam ada yang apa sampai 2. Luas wilayah negara ini kurang lebih 2.481 km. Aljazair adalah negara terbesar di Asia Barat dan negara terbesar ketiga di Afrika. Penduduk sebanyak 99% adalah beragama Islam. Komoditi yang diandalkan untuk menopang perekonomian negara ini berasal dari minyak bumi. Bangsa Berber sudah sejak lama berdiam di wilayah Aljazair. Dalam perkembangannya wilayah ini sudah jauh bangsa lain. Bangsa yang pernah Aljazair diingat Romawi pada tahun 100 Masehi. Kewarganegaraan Aljazair terdapat peninggalan Portugis. Berikutnya secara berturut-turut yang menguasai wilayah ini yaitu bangsa Jerman dan Hindu. Sementara itu Islam merambah ke Aljazair hampir bersamaan dengan penguasaan kaum di Tunisia. Pada abad ke-5 Hijriah atau 11 Masehi, kabilah Bani Hilal dari bangsa Arab masuk ke wilayah ini kemudian berbaur dengan penduduk asli yang berdominasi yaitu bangsa Berber. Oke. Yono, pada agama Islam masuk ke negara Aljazair pada abad keberapa? Loh ya makani, dirungokno. Iko kode belakang gak wedhu iko lak 5 atau 11. Moco. Beriku lho, Mbak. Ya pada abad keberapa? Ya wis sampean berarti mriki yo langsung jawab. 7. Loh. Maaf berarti wis 10. Saya. Pada abad keberapa, Rek? 5 Setelah Islam menguasai wilayah ini, pengaruh Islam sangat cepat dan berkembang. Pemerintahan Islam menguasai Aljazair antara lain Khalifah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Khawarij, Murabitun, dan Muwahhidun. Selepas dari pemerintahan di atas, Aljazair dikuasai oleh dinasti Turki Utsmani yang berlangsung pada tahun 922 sampai 1246 Hijriah. Penguasaan berikutnya adalah menjajah Prancis dan menjajah hingga 130 tahun. Jabatan presiden pertama yang dipercayakan kepada Ahmad bin Bella. Kekuasaan direbut oleh Kolonel Humaydi pada tahun 1385 sampai 1399 Hijriah. Dan pemimpin yang berikutnya adalah Zaid Ghali bin Jadid. Ketika masa kepemimpinannya di Aljazair terjadi krisis politik yang menimbulkan ketidakpercayaan
Kami jadwal melaksanakan pemilu dan terpilihlah secara demokratis untuk kedua kalinya. Setelah itu, Abdul Aziz Bouteflika menggantikannya pada tahun 1420 Hijriah. Jadi di negara Aljazair ini presiden pertamanya itu Ahmad bin Bella dan direbut kekuasaannya oleh Kolonel Hawai Humaydin. Jadi di sana itu pemimpinannya itu tidak berlangsung lama karena terjadi krisis politik sehingga masyarakat itu tidak percaya kepada pemimpinnya sendiri, sehingga mereka melakukan pemilihan ulang kepala negaranya. Negara Aljazair memiliki bentuk pemerintahan republik. Ibu kota negara Aljazair adalah Algier. Sedangkan bahasa aslinya yang dipakai adalah bahasa Arab dan bahasa Perancis. Aljazair memasuki periode kebangkitan Islam sejak tahun 1980. Hal itu ditandai dengan apa? Yang pertama, semangat hidup yang B, pendanaan ekonomi yang lebih sistematis. Yang C, mendirikan pusat latihan di Universitas sebelah utara Algier. Yang D, membangun universitas teknik utama di Roller. Mendirikan dari yang E, membangun masjid-masjid. Dari yang F, mengembangkan studi Islam dan menangkan Islam. Oke, yang selanjutnya yaitu negara Sudan. Orang-orang Arab menyebut kawasan ini menyebut kawasan di selatan Gurun Sahara yang tidak didiami kaum Sud sebagai Sudan. Sebelum bahasa Arab tiba di Sudan, yang bisa dikenal orang, kawasan ini terdiri. Alhamdulillah pecah. Alhamdulillah. Asli satu di mana? Jadi kalau jam-jam mesin. Halo anu. Sudan merupakan negara terbesar di Afrika yang beribu kota di Khartoum. Luas wilayah Sudan mencapai terletak di timur laut Afrika sebelah selatan Mesir. Sejarah masuknya Islam ke Sudan dimulai saat siapa? Menaklukkan Mesir. Ya benar. Dia mengirim utara selatan ini. Pada tahun 31 Hijriah, Abdullah bin Sa'ad tiba di Donggala. Mulailah kabilah-kabilah Arab ini berangkat menuju Sudan sekitar tahun 130 Hijriah. Sebanyak 1.000 orang Bani Umayyah melarikan diri ke Sudan saat terjadinya penyerangan Bani Abbasiyah terhadap penguasa Bani Umayyah. Ya. Pada abad kedua Hijriah, umat Islam berhasil menguasai kerajaan-kerajaan Nasrani di Sudan. Selain itu ada kerajaan Fawri dengan ibu kotanya Taran. Pasca runtuhnya Kesultanan Al-Zarqah pada masa pemerintahan Muhammad Ali Pasha, Mesir pernah menguasai Sudan pada tahun 1236. Akan tetapi mereka tetap bertahan hingga sendirinya. Pemerintahan
Ahmad Al-Mahdi. Perkembangan Bapak jago itu, Bapak jago. Perkembangan Islam di Sudan dapat diperhatikan semenjak negara ini mengumumkan kemerdekaannya pada tahun 1376 Hijriah di bawah pimpinan Ismail Azhari. Kemudian diikuti oleh pemerintah Abdullah Wahid. Oke, selanjutnya negara Mauritania. Mauritania terletak di sebelah barat Afrika. Dahulu negeri ini bernama Syidia. Ibu kota Mauritania adalah dengan penduduk yang beragama Islam, mereka berbicara dengan bahasa Arab. Sekitar 75% penduduk negeri ini berasal dari orang-orang asing dan sisanya berasal dari petani lokal. Mauritania menyandarkan perekonomiannya pada pertanian dan ternak serta memproduksi barang tambang seperti besi. Masuknya Islam ke Mauritania terdapat beberapa sumber yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke negeri ini dibawa oleh Panglima bin Nabi setelah berhasil menaklukkan dan masuk serta negeri-negeri timur dan sebelum Islam datang, Mauritania telah memiliki peradaban yang dipengaruhi oleh barat laut Afrika. Karena itu kehidupan mereka dipengaruhi oleh peradaban lembah Nil dan peradaban Mesir. Ya Allah, rek apa dunia pocong, kok lagi belajar atraksi. kocone dibuat nang sampah, rek. Karena tahu. Gadulingan untuk semua. Kata maham beling. Selanjutnya yaitu negara Somalia. Somalia terletak di ujung Afrika, berada di perairan Samudra India dan Afrika Timur. Ibu kota Somalia adalah luas wilayah negeri ini mencapai 637 kilometer mencapai 99% pemeluk agama Islam. Islam masuk Islam masuk dan tersebar di Somalia melalui hijrahnya orang-orang Arab dari wilayah Aman, Hadramaut dan Yaman. Kerajaan Islam pertama di Somalia adalah Kerajaan Tifah yang diserang oleh orang-orang Ayyubiyah. Pada tahun 1389 Hijriah. Di bawah pemimpin Muhammad Said Baris menjadi presiden membentuk sistem kepertanian baru lewat kediktatorannya. Namun partai yang dibentuk itu kalah pada tahun 1992 Hijriah. Lalu terpilih kembali sebagai presiden pemerintah. Presiden pemerintahan transisi itu apa? Pemerintahan Apa? pemerintahan yang Bapak sih takut gitu.
Mbak, mau napa sing Apa? sing Apa lagi apa? sing alat tadi apa Mbak? Alat tadi. Nama kali Yang bawa ini, Islam. yang ngomong ini. Yang ngomong Yang membawa Islam pertama kali sih. Nang kene iki aneh beberapa negara. Sampai ket mangku gak nyimak koyo Berarti Mbak Yo. Imak Mbak, tapi sih Jawa Indonesia. Loh, iki gawe bahasa Indonesia. Ada melecet dhewe takone. Mau bahas Oh, putih, beliau. mau bahas putih. Masa kowe ngomong. Oke, lanjut yaitu negara Chad terletak di Sub-Sahara, luas dan Afrika Barat. Ibu kota negeri ini adalah Jamena. Luas wilayah negeri ini mencapai 1.259.200 km. Negeri ini termasuk salah satu negara Afrika yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Negara ini menyandarkan perekonomiannya pada pertanian dan peternakan. Agama Islam masuk ke negeri Chad melalui orang-orang Arab dan orang asing yang telah menetap di kota Kanam sejak pada abad ke-3 Hijriah. Kanam adalah kerajaan Islam pertama di Chad dari sejak abad ke-5. Sesudah itu berdiri kerajaan Pada masa pemerintahan Hussein diberi pada tahun 1408 Hijriah, negeri ini terjadi perang dengan Libya dalam merebut wilayah Mosul. Negeri terlibat kontak sejak melawan Idris Deby, salah seorang pemimpin partai politik oposisi. Yang selanjutnya yaitu Afrika Selatan. Negara Republik Afrika Selatan saat ini adalah sebuah negara di benua Afrika bagian selatan. Afrika Selatan bertetangga dengan Namibia dan Zimbabwe di utara. Masyarakat Afrika Selatan secara budaya menunjukkan kombinasi budaya dengan budaya luar, seperti bahasa dan sastranya. Bahasa Asia Afrika telah bercampur dengan peran pendatang, terutama kolonialisme Barat. Pada tanggal 13 Mei 1667, kapal dagang bernama Port Borek berangkat dari Batavia pada tanggal 24 Januari merapat di Tanjung Harapan. Di dalamnya terdapat tarik politik yang disebut orang giant, orang-orang kaya yang berpengaruh. Mereka adalah bangsawan atau ulama dari Nusantara yang mentabesa dari Malaka. Jadi Islam masuk ke Afrika Selatan melalui kapal perdagangan ini, yang di dalamnya yaitu orang-orang kaya yang berpengaruh atau ulama-ulama. Oke, sampai lah memang kakek ngomong udah, jadi saya kita kayak tugas saya, aku coba jelasin teman-teman. Nanggung. Oke, terus. Nanggung. Mulai.
Aku gemar membaca. Kalian mencari panitia. Ada 7 negara. Nah, itu setiap negara dicari Islam masuk ke negara masing-masing melalui apa dan perkembangan Islamnya di negara masing-masing. Kan Islam di Mesir tadi dibawa oleh pedagang atau apa gitu kan prosesnya Islam dan proses perkembangan Islam di negara ini. Kamu sedang Satu. dia satu-satu. Cemburu ya kok ya. Kelas A yang nggak masuk siapa? Nanti sakit. Terus Aldi apa? Alasannya Alfa. Terus terus iku alasan semua. Yang kelas B yang nggak masuk siapa? Adib. Terus Ferry Ardiansa. Apa? Kevin Maulana. Ferry apa Ferry? Alfa. Terus Pradika. Dina Aprilia apa? Dan Fadli. Alfa Gian. Prima Sosora. Muklis. Kali sinten? Prima nopo? Jangan lupa dikerjakan terus dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Gak masuk ya wes, berarti gak entuk nilai. Belum kok narek ama tadi rungokno rek. Ini wis gak sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya.